Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu bihi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala rasuluna Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ittaqillaha haitsu ma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warhamna fi majlisina hadza ya arhamar rahimin. Amma ba'du, ikhwatil asatidzah rahimani wa rahimakumullah taala. Alhamdulillah wa syukrulillah atas izin dan nikmat Allah Subhanahu wa taala. Malam hari ini kita kembali bisa melanjutkan kajian kitab Adabul Alim wal Muta'allim, yang pada pertemuan sebelumnya kita sudah masuk pada al-babus sadis, bab yang ke-6, fi adabil alim fi durusihi, adab-adab, etika-etika seorang alim, seorang guru, seorang ustadz terkait dengan pelajarannya. Pada pertemuan yang terakhir sudah kita baca bahwa apabila seorang alim, seorang guru, seorang ustadz ingin menghadiri majelis ilmu, ingin mengajar, maka yang pertama kali harus dia lakukan adalah hendaknya dia menyucikan dirinya dari hadas, dari najis, membersihkan diri. Standarnya mandilah kalau kita orang Indonesia, mandi pakai wangi-wangian, kalau punya minyak rambut pakai minyak rambut, punya parfum pakai parfum, dan lain sebagainya, menggunakan baju yang paling baik, yang paling layak untuk ngajar. Kalau bajunya sudah lecek, sudah aroma-aroma, jangan dipakai lagi. Nanti santrinya, muridnya nanti tidak fokus pada pelajaran, malah mencari tahu sumber aromanya dari mana, kan, seperti itu. Kemudian ketika sudah siap meluruskan niat, setelah itu kemudian ketika keluar menuju ke tempat majelis, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, Allahumma inni a'udzubika an adilla au udalla au azilla au uzalla au adlima au udlama au ajhala au yujhala alayya azza jaruka wa jalla thana'uka wa la ilaha ghairuka. Itu kemudian ketika hendak memulai majelis, maka memfokuskan diri, semua pikiran-pikiran yang lain, angsuran, tanggungan apa, ini itu semuanya disisihkan terlebih dahulu, baru kemudian ketika sudah fokus betul, baru kemudian memulai pelajaran. Fatilah asatidzah rahimani wa rahimakumullah taala. Salat dan salam kita aturkan pula pada junjungan kita, suasana kita, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarga beliau, para sahabat beliau, dan orang-orang yang senantiasa istiqomah menetapi sunnah dan manhaj beliau hingga nanti hari kiamat kita. Kita berdoa agar beliau, para sahabat beliau, dan seluruh ulama kaum muslimin serta kaum muslimin secara umum yang senantiasa istiqomah itu mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Fadil asatidzah rahimani wa rahimakumullah taala. Aqra wa nastamir. Qala al-mu'allif rahimahullah taala rahmatan wasi'atan wa ghafara lahu wa liwalidayhi wa limasyayikhihi wa limasyayikhi masyayikhihi wa nafa'ana bi 'ulumihi fid dunya wal akhirah wa yasilu fi darsihi ma yanbaghi wasluhu. Hendaknya ketika ngajar itu tema pembahasan yang seyogianya disambung ya disambung. Wa yaqifu fi mawadhi'il waqfi,
berhenti pada tempat-tempat yang memang pas untuk berhenti. Wa munqati'il kalam, dan ketika pembahasan sudah selesai. Jadi jangan sampai satu pasal masih berkaitan tapi kemudian dipotong di tengah. Jadi makanya itu perlu dan pentingnya kita sebagai asatidz, sebagai guru, untuk belajar dulu sebelum ngajar. Kalau seorang ustadz, seorang guru sebelum ngajar itu belajar, maka nanti dia akan tahu, oh ini nanti saya ngajar sampai sini. Kalau misalkan nanti waktunya nggak cukup sampai sini, berarti nanti saya berhentinya di sini. Kan gitu. Harus punya target. Kalau ternyata nanti pembahasan sudah selesai, padahal waktunya masih ada, nanti saya pakai untuk apa? Harus ada perencanaan seperti itu. Walaupun tidak tertulis hitam di atas putih. Itu. Wala yadhkuru syubhatan fid dini, tidak menyebutkan syubhat dalam agama, fi darsin, dalam satu pelajaran, wa yuakhirul jawaba anha ila darsin akhar, kemudian menunda jawaban dari syubhat tersebut di pelajaran yang lain. Apa maksudnya ya? Jadi majelis ini disebutkan satu syubhat, diterangkan syubhatnya sampai betul-betul para matmu, para santri, para murid itu penasaran, ini betul apa enggak nih syubhat ini. Tapi kemudian ketika tiba waktunya harusnya dijawab, diselesaikan, malah dia bilang, mau tahu jawabannya? Tunggu, ikuti lagi majelis yang akan datang. Nah, jangan sampai seperti ini, karena majelis ini itu bukan acara TV. Kalau acara TV biasanya gitu, sambung, ada gimana kelanjutannya, apakah akan kan seperti itu. Bal akan tetapi yadhkuruhuma jami'an, hendaknya keduanya disebutkan dalam satu pelajaran. Ya subhatnya, ya jawabannya. Atau kalau tidak disebutkan kedua-duanya, ya da'uhuma jami'an, sekalian gak usah disebutkan. Lima fihi minal mafsadat, karena pada yang demikian itu ada mafsadatnya. La siyama ingkana darsu majma'al khawas wal am, terutama terlebih lagi kalau majelisnya itu di situ ada orang yang awam, ada orang yang khusus, artinya orang yang sudah bisa menalar ilmu. Itu poin yang kedua. Poin berikutnya, wala yutilu darsa tawilan mumillan, jangan sampai pelajaran itu dibuat terlalu panjang sehingga mumillan, menjenuhkan, membosankan. Wala yuqassiruhu taqsiran mukhillan, jangan juga terlalu pendek sehingga mukhillan. Mukhillan itu membuat ada celah, artinya faidah itu tidak tersampaikan secara sempurna. Terlalu panjang jenuh, terlalu pendek faidahnya tidak nyampe, ilmunya tidak nyampe. Kalau daurah-daurah yang sampai sehari dua itu gimana tadi? Itu istisna. Malah yudraku kulluhu la yudraku kulluhu. Kalau mau dibuat sehari sebentar, dari sebentar, itu nggak bisa. Makanya daripada nggak sama sekali kan, bahas ke sisa. Wa yurai, memperhatikan fidzalika, pada yang demikian itu maslahatal hadirin fil faidati fit tatwil, maslahatnya para hadirin kaitannya dengan faidah dalam hal memanjangkan durasi pelajaran. Sekiranya panjangnya sekian itu proporsional atau enggak, kan seperti itu. Wala yabhatsu fi maqamin aw takallama ala faidatin illa fi maudhi'i dzalika, tidak membahas satu maqam atau membicarakan satu faidah kecuali memang pada porsinya. Pada porsinya artinya apa? Narasinya diatur. Ketika membahas misalkan tentang syirik, ya sudah, pembahasannya tentang syirik, narasinya diatur, alurnya disusun, supaya kita tidak seperti ngomong sendiri atau tidak seperti baca buku, sehingga tolib itu, santri itu, murid itu betul-betul bisa menangkap apa yang kita jelaskan. Itulah pentingnya belajar sebelum ngajar. Wala
fala yuqaddimuhu alaihi wa la yuakhiruhu anhu illa limaslahatin taqata didzalika. Tidak didahulukan, tidak ditunda kecuali memang ada maslahat yang menuntutnya. Berikutnya wala yarfa'u sautahu raf'an zaidan ala qadril hajah. Tidak meninggikan suaranya melebihi kebutuhan, melebihi kadar yang dibutuhkan. Kalau memang pakai suara volume 60 itu sudah cukup, ya nggak usah ditinggikan sampai 90. Wala yakhfaduhu khafdun la yahsulu ma'hu kamalal faidah. Jangan pula sebaliknya terlalu lirih sehingga saking lirihnya la yahsulu tidak tercapai ma'hu dengan lirihnya suara kamalal faidah, kesempurnaan faidah. Tidak terlalu keras, ya kan? Kalau terlalu pelan nanti ya kan gitu. Wal aula, yang lebih utama, alla yujawiza sautuhu majlisahu. Hendaknya suaranya tidak melewati majelisnya. Majelisnya misalkan hanya di masjid, ya sudah, suaranya jangan sampai keluar dari masjid. Waqad rawa, telah meriwayatkan Al-Khatib Al-Baghdadi anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, Rasulullah bersabda, innallaha ta'ala, sesungguhnya Allah ta'ala yuhibbus sautal khafidul khafiyah. Allah subhanahu wa ta'ala sesungguhnya mencintai suara yang lirih dan pelan. Wa yakrahus sautar rafi', dan membenci suara yang melengking. Fa in hadara fihim faqilus sam'i, kalau di antara murid atau siswa itu ada yang pendengarannya lemah, fala ba'sa bi raf'i sautihi, maka tidak mengapa mengeraskan suaranya, bi qadri ma yasma'uhu, sekedar supaya murid yang pendengarannya lemah itu bisa mendengarkan suara dia. Jadi tidak juga terlalu teriak-teriak dan tidak juga terlalu keras. Biasanya kalau ngobrol sama orang tua, apa jangan dimanfaatkan untuk teriak di telinganya ya. Sekiranya diangkat suaranya, sekiranya orang tua mendengar suara kita. Wala yasridul kalama sardan, tidak berbicara dengan tempo yang sangat cepat. Ya, seribul kalam asal itu ngomong terlalu cepat sehingga tidak bisa dipahami. Jadi kalau orang itu ngomong terlalu cepat sekali kan nanti tidak bisa dipahami kan. Gitu. Jadi nggak boleh ketika ngajar itu ngomongnya terlalu cepat. Kalau terlalu cepat nanti sulit untuk dipahami. Paham ya? Jadi ngomongnya pelan-pelan, tidak terlalu menjadi beban. Bal akan tetapi yartahilu wa yatamahalu fihi, pelan perlahan, liyatafakkara fihi huwa, supaya berpikir, supaya sadar, fihi terkait apa yang dia ucapkan, huwa dia sendiri. Kadang orang kalau ngomong terlalu cepat kan dia nggak sadar apa yang dia ucapkan, ya kan? Waman yasma'u, dan orang yang mendengarkan penjelasan, ya, murid. Waqad waroda, telah disebutkan, anna kalaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya ucapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana mufassalan. Ucapan beliau itu adalah ucapan yang mufassal, rinci. Yafhamuhu man yasma'uhu, orang yang mendengarkan sabda beliau itu memahami apa yang beliau sabdakan. Wa kana, beliau idza takallama bi kalimatin, kalau mengucapkan satu perkataan, a'adaha salatatan, mengulangi ucapannya 3 kali, liyufhama anhu, supaya bisa dipahami. Termasuk juga ketika kita menjelaskan kepada santri, kepada murid, kalau memang perlu untuk diulang, ya diulang lagi penjelasannya, tidak masalah.
Wa idza faragha min mas'alatin, ketika sudah selesai dari satu permasalahan, au aslin, atau satu pokok pembahasan, sakata qalilan, beliau diam sebentar, hatta yatakallama man fi nafsihi kalamun alaihi, sehingga orang yang pada dirinya itu ada ganjalan, ada sesuatu yang ingin diutarakan, itu berbicara. Ini poin berikutnya kaitannya dengan suara. Bagaimana menyampaikan materi, bagaimana menyampaikan pelajaran dalam majelis, tidak terlalu melengking, tidak terlalu dini, kemudian berbicaranya pelan-pelan, tidak terlalu cepat sehingga bisa dipahami oleh murid. Berikutnya, wa yasunu majlisahu 'anil laghati, memelihara, menjaga majelisnya dari kegaduhan. Fa innal laghata yughayyirul lafdha, karena sesungguhnya kegaduhan itu dapat mengubah lafal. Maksudnya dapat mengubah lafal itu apa? Bisa jadi kita menyampaikan sesuatu karena ada kegaduhan, sehingga kalimat yang ditangkap oleh murid, oleh santri itu berbeda dengan apa yang kita maksud, apa yang kita inginkan, karena penjelasan kita bercampur dengan kegaduhan yang wa an rafil aswad. Begitu pula kalau ada murid yang berbicara terlalu melengking, itu juga nanti ditegur. Wa ikhtilafi jihatil bahri, dan perbedaan arah pembahasan, tidak fokus pada apa yang sedang dibahas. Ditegur untuk diingatkan, dipelihara majelisnya supaya fokus. Qala Rabi ini muridnya Imam Syafi'i, beliau menuturkan, karena Syafi'i adalah Imam Syafi'i itu idza nadharahu insanun, kalau sedang berdebat dengan seseorang, fi mas'alatin, pada satu permasalahan, fa'adala ila ghairiha, kemudian orang yang berdebat dengan beliau itu mengalihkan pembicaraan pada poin yang lain, yaqulu, maka Imam Syafi'i berkata, nafruhu min hadhil mas'alah, kita bereskan dulu permasalahan ini, summa nasiru ila ma turid, baru kemudian kamu pengen bahas apa, tak lagi. Rampung kese, kita bahas sarung ini belum selesai, belum beres. Kalau udah beres pembahasan sarung, nanti kita baru beralih bahas kemari misalnya. Wa yatalattaf fi dzalika fi mabadihi, mewanti-wanti terkait dengan itu dari sejak awal. Qablan tisharihi, wa yadhkurul hadirin ma jaa fi karahiyatil mumarat wa yudzakiru, mengingatkan kepada para hadirin, murid-muridnya, orang yang hadir di majelisnya, ma jaa, riwayat-riwayat, keterangan-keterangan, fi karahiyatil mumarat, terkait dengan dimakruhkannya, dibencinya al-mumarat. Al-mumarat itu debat kusir. La siyama ba'da zuhuril haqqi, terutama terlebih lagi ketika sudah jelas yang hak. Orang berdebat ketika sudah jelas yang hak, maka ya sudah selesai. Karena fungsi dari debat, fungsi dari diskusi itu kan untuk mencari al-haq. Wa inna maqsudul ijtima' zuhurul haqqi, diingatkan bahwa sesungguhnya tujuan, maksud dari berkumpulnya mereka atau kita dalam majelis itu, zuhurul haqqi, adalah tampak al-haq, wa sofaul qulub, dan jernihnya hati. Kalau ada orang bermajelis ilmu, belajar kok malah hatinya semakin keras, semakin bermusuhan, itu berarti ada tanda tanya. Ada tanda tanya besar itu. Bisa jadi belajarnya tidak benar, bisa jadi yang dipelajari tidak benar, atau bisa jadi materinya benar tapi
disampaikannya dengan cara yang tidak benar, sehingga bubar dari majelis itu bukan sofaul qulub tapi malah kadarul qulub, hatinya malah semakin keruh. Wa talabul faidah, dan mencari faidah, mencari ilmu, bukan mencari ketenaran, bukan mencari kesombongan, atau bukan semata-mata mencari aku udah pernah ngaji kitab khatam, tidak juga seperti itu. Wa annahu, mengingatkan juga bahwa la yaliku bi ahlil ilmi, tidak layak bagi ahli ilmu ta'atil munafasah, untuk saling bersaing, li annaha sababul adawati wal baghdha, karena yang demikian itu merupakan sebab dari permusuhan dan kebencian. Bal, akan tetapi wajib ayyakunal ijtima'u, perkumpulan itu maqsudan, dimaksudkan khalisan lillahi ta'ala, ikhlas, tulus mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa ta'ala, liyatimmal faidatu fid dunya was sa'adatu fil akhirah, supaya faidah di dunia sempurna, demikian pula kebahagiaan di akhirat. Wa yudzakiru, atau wa yadhkuru qaulahu ta'ala, menyebutkan, mengingatkan firman Allah ta'ala, liyuhiqqal haqqa wa yubtilal batila walau karihal mujrimun. Al-Anfal ayat 8. Supaya yang hak itu menjadi hak, supaya yang batil itu menjadi batil, meskipun orang-orang yang mujrim benci. Fa inna dzalika yufhamu, ayat ini difahami anna iradata ibtalil haqqi, bahwa menghendaki supaya yang hak menjadi batil, ibtalal haqqi berarti membatalkan yang hak, wa tahqiqal batil, dan menjadikan hak sesuatu yang batil, sifat ijra, merupakan karakter atau sifat dari ijra, buatan dosa atau kriminal. Fal yahdhar minhu, maka hendaknya waspada, berhati-hati dari yang demikian. Maka perlu untuk diingatkan, bila memang majelisnya itu ada diskusi, ada tanya jawab, itu perlu diingatkan, perlu dikawal, perlu dibimbing bahwa diskusi itu fungsinya untuk mencari al-haq, mencari kebenaran, bukan mencari pembenaran. Kalau cuma mencari pembenaran ya nggak ada selesainya. Dijawab seperti apapun ya mesti akan dikejar terus gimana caranya biar benar. Masih terkait dengan poin sebelumnya, wal yubalik, hendaknya bersungguh-sungguh tenanan fi zajri, dalam atau ketika menghardik, menegur, man orang ta'adda fi bahlihi, yang berlebih-lebihan dalam membahasnya, membahas perdebatan dan lain sebagainya tadi. Wa dhaharu minhu, dan tampak darinya ladadun, ngeyel, diingatkan ngeyel, diingatkan ngeyel, maka perlu ditegur, perlu dihardik, perlu ditegur secara tegas. Ausu'u adabin fi, ini bersungguh-sungguh ketika menegur orang yang melampaui batas atau tampak darinya kengeyelan. Ausu'u adabin fi basi, atau beretika buruk. Autarkul insaf ba'da zuhuril haqqi, atau dia tidak lagi netral, tidak lagi insaf setelah yang hak tampak. Atau aktarus siyah bighairi faidatin, terlalu banyak teriak-teriak. Asyah itu teriak, bighairi faidatin, tanpa faidah. Au asa'a adabahu ala ghairihi, atau tidak sopan kepada orang lain, sesama peserta majelis, minal hadirin awil ghaibin, baik yang hadir di situ atau yang tidak hadir.
Au tarofa'a, atau kalau ada orang yang sombong fil majlisi, di majlis, alaman huwa aula minhu, sombong kepada orang yang lebih layak, lebih utama dari dia. Au nama, atau ada peserta majlis yang tidur, hendaknya ditegur, dan tegurnya betulan, tenanan tegurnya. Jangan dibiarin aja. Ngajar ada muridnya tidur, biarin aja. Gak apa-apa lah, capek, kasihan. Kayak gitu. Au tahaddatsa ma'a ghairihi, atau ada yang ngobrol dengan temannya. Au dhahika, atau tertawa. Awistahza'a bi ahadin minal hadirin, atau menghina salah satu hadirin. Au akhalla bi adabi talib fil halqah, atau tidak melazimi, tidak mempraktekkan etika-etika, adab-adab seorang murid, seorang santri, seorang pelajar dalam halaqah. Adabnya apa saja? Wa qad taqaddama dzikruha fi adabil muta'allim. Adab-adabnya sudah disebutkan sebelumnya pada bab adabul muta'allim. Nah, kalau ada muta'allim, ada pelajar, ada murid yang tidak berakhlak dengan akhlaknya muta'allim, akhlak pelajar, maka ditegur. Ya, maka ditegur. Poin berikutnya, wa idza su'ila, apabila ditanya amma, terkait dengan sesuatu, lam ya'lamhu, yang dia tidak tahu, qala, hendaknya dia menjawab la a'lam, aku tidak tahu, saya tidak tahu. Jangan malu untuk bilang tidak tahu. Wa an ba'dihim, dari sebagian mereka, la adri nisful ilmi. Kata-kata la adri itu adalah setengah ilmu. Wa an Ibnu Abbasin, diriwayatkan dari Ibnu Abbas, beliau berkata, idza akhta al-alimu, kalau seorang alim itu enggan la adri, untuk mengucapkan la adri, usibat maqatiluhu, maka telah terkena maqatiluhu, bagian-bagian dirinya yang fatal. Anggota tubuh yang fatal sudah terserang kalau ada guru, ustadz yang enggan mengucapkan atau mengatakan la adri, la a'lam, bosan ngertos, dereng ngertos. Qala Muhammad bin Al-Hakam, Muhammad bin Al-Hakam berkata, Sa'altu Syafi'iyya anil mut'ah, aku bertanya kepada Imam Syafi'i tentang mut'ah. Akana fiha talaqun, apakah di dalam mut'ah itu ada talaknya, au mirathun, atau warisannya, au nafaqatun wajib, atau ada kewajiban nafkahnya, au syahadatun, atau ada kesaksiannya. Faqala, maka Imam Syafi'i menjawab, wallahi, demi Allah, ma nadri, kami tidak tahu. Kami tidak tahu. Padahal Imam Syafi'i, tapi masih berkata ma nadri, tidak tahu. Wa'lam, ketahuilah, anna qaulal mas'ul, bahwasanya ucapan orang yang ditanya la adri, tidak tahu, la yang kusu min qadrihi, tidak mengurangi kemuliaan dan kedudukannya sedikit pun. Kama yadhunnuhul jahalah, sebagaimana yang disangka oleh orang-orang bodoh. Kalau orang itu bodoh, dia akan menyangka kalau saya jawab tidak tahu, nanti martabat saya akan berkurang, nanti derajat saya akan menjadi rendah. Kalau orang itu tidak tahu, orang itu bodoh, maka dia akan menyangka seperti itu. Bal, akan tetapi bahkan yarfa'uhu, ketika dia menjawab atau mengatakan la adri, itu justru malah akan menaikkan derajat dia, memuliakan dia. Kenapa? Li'annahu dalilun ala azimi ma'rifatihi, karena ucapan la adri itu menunjukkan bahwa dia sebenarnya tuh malah
tahu banyak, tapi karena saking bingungnya mau jawab apa, gimana, jelaskannya seperti apa, dia bilang la adri. Daripada dijawab, dijelaskan, nanti yang nanya malah mumet. Wa quwwati dinihi, menunjukkan kekuatan agamanya. Kenapa menunjukkan kekuatan agama? Karena kalau dia jawab padahal dia masih belum yakin atau bahkan tidak tahu, nanti bisa merusak agama. Artinya dia punya keinginan kuat untuk menjaga agama. Wa taqwa rabbihi, menunjukkan betapa takwanya dia kepada Allah. Wa taharati qalbihi, kesucian hatinya. Wa husni sabatihi, dan betapa baik sabatnya dia. Jadi nggak usah ragu ketika ditanya, kita tidak tahu, kemudian bilang tidak tahu. Tapi setelah bilang tidak tahu, jangan terus diem. Setelah bilang tidak tahu, tadi pertanyaannya apa, dicari, dipelajari supaya bisa jawab, supaya kita juga tahu. Wa qad ruwiya dzalika, yang demikian itu sudah diriwayatkan an jama'atin minas salaf, dari mayoritas salaf. Wa inna ma ya'nafu min dzalika, orang yang egois sehingga tidak mau mengucapkan la adri itu, man dha'ufat diyanatuhu, orang yang agamanya lemah. Wa qallat ma'rifatuhu, dan ma'rifatnya sedikit. Kenapa? Li annahu yakhafu suqutahu an a'yunil hadirin, karena dia khawatir kedudukan dia, kemuliaan dia akan gugur di hadapan para hadirin. Ini yang datangnya ada 100 orang, hanya kok bilang nggak tahu, nanti saya nggak diundang lagi. Gimana ini? Gimana caranya biar saya bisa jawab? Jawab aja la adri. La adri, nggak apa-apa. Wa hadhihi jahalatun wa riqqatu dinin. Yang seperti ini, orang yang tidak mau bilang la adri atau la alam, tidak tahu, adalah bentuk kebodohan. Wa riqqatu dinin, dan minimnya agama. Warubama, dan bisa jadi yastahiru khata'uhu, kalau dia maksa jawab padahal jawabannya salah, keliru, justru malah kekeliruan dan kesalahannya itu akan viral bainan nas, di tengah-tengah manusia. Faya qaufi ma farra'anhu, sehingga justru malah awalnya dia khawatir kalau derajatnya, martabatnya turun, rendah, dia maksa jawab, pinginnya martabatnya tidak jatuh, tapi justru malah martabatnya jatuh, viral salahnya. Wayut pasofu indahu bimahtaroza minhu, dan dia justru malah dijuluki, disifati dengan sesuatu yang dia jauhi. Wa qad addabahu wa ta'ala al-ulama, Allah Ta'ala telah mendidik para ulama bi qissati Sayyidina Musa alaihi salam, dengan bagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala mengisahkan Nabi Musa ala nabiyina, kepada Nabi kita Nabi Muhammad, ma'al Khidir alaihi salam, kisahnya Nabi Musa dengan Nabi Khidir. Hina lam yarudda Musa al-ilma ilaihi ta'ala, ketika Nabi Musa tidak mengembalikan ilmu kepada Allah. Lamma su'ila, ketika ditanya, hal ahadun fil ardi a'lamu minka, apakah di muka bumi ini ada orang yang lebih tahu dari kamu? Kan ini Nabi Musa kan jawabnya kan tidak ada, saya orang yang paling tahu. Ini dua paragraf ini mengandung satu poin ya. Jadi ketika kita menjadi ustadz, kita menjadi pembicara, pemateri, kemudian ada pertanyaan dan kita tidak tahu, kita belum tahu, ya jawab aja tidak tahu, jawab aja belum tahu, jawab aja belum baca, nggak apa-apa, nggak masalah. Poin berikutnya, wa yatawaddadu li gharibin hadara indahu, hendaknya dia menyayangi orang asing
orang yang berasal dari tempat jauh, hadara indahu yang hadir di majelisnya, wa yabsutu lahu menampakkan keriangan kepadanya, lian syariha sadruhu supaya dia lapang dada dan bisa bahagia di majelis. Nanti kalau santri kita itu dari jauh-jauh, ya hendaknya kita sayang kepada santri kita, biar kerasa, biar betah. Dan kayak yang dari Bang Sri itu kan jauh kan, kita sayangi dia karena jauh-jauh dari Bang Sri. Fa inna lil qadimi dahsyatun, karena orang yang datang dari jauh itu dahsyatun, punya keminderan. Wala yuksirun nadhara ilaihi, tapi jangan terlalu banyak dilihat. Au maksudah, atau intinya saja tidak masalah. Jadi tadi kita sedang membahas ini, intinya bla 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 disampaikan. Wa idza aqbala fadilun, kalau datang orang yang fadil, wa qad baqiya li faraghihi wa qiyamil jama'ati baqiyatun, sedangkan masih tersisa waktu untuk menyelesaikan satu permasalahan, atau selesainya majelis itu masih ada sisa waktu, biqadrima, dengan waktu sekedar yasilul fadilu ilal majlis, orang itu bisa sampai ke majelis, tarokaha, maka hendaknya dia mengulur waktu, li alla yahjulal muqbilu bi qiyamihim inda julusihi, supaya orang yang baru datang itu tidak malu. Baru datang dia masuk majelis, mau duduk malah majelisnya bubar. Paham ya? Kalau ada yang datang, sekira dia datang di situ, jalan ke sini itu masih ada sisa waktu cukup, maka ditunggu dulu. Biar dia sampai majelis dulu, sampaikan inti, setelah sebagainya, baru kemudian disampaikan, karena waktu sudah bla 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 bla, baru kemudian ditutup dan dibubarkan. Wa yura'i maslahatal jama'ati fi taqdimi waqtil hudur wa ta'khirihi, memperhatikan maslahat jamaah fi taqdimi waqtil hudur wa ta'khirihi, kaitannya dengan dia hadir di awal atau agak ditunda. Idza lam yakun alaihi dararun wala mazidu kulfatin, kalau tidak ada bahaya yang menimpa dia atau membebani dia. Lebih lima kok? Oh, dapat daya kan? Oh, belum. Itu, jadi kita datang lebih awal atau lebih akhir itu dengan memperhatikan maslahatnya para murid, maslahatnya para santri, kan gitu. Kalau kita datang akhir-akhir itu ada maslahat yang lebih besar, ya kita datang akhir tidak masalah. Tapi biasanya kalau model klasikal, kita datang telat terus, itu yang ada bukan maslahat, madorot dan madorot. Nah ini akhir-akhir. Wa yaqulu ba'da khatmi kulli darsin, mengucapkan setiap menutup majelis, menutup pelajaran, wallahu a'lam. Ba'dama yaqulu qabla dzalika kalaman yushmiru bi khatmi darsi, setelah menyampaikan 1-2 patah kalimat yang menunjukkan bahwa pelajaran akan selesai. Kaqaulihi, seperti mengucapkan hadza akhiruhu wa ma ba'dahu ya'ti insyaallah taala. Sekian pelajaran kita, insyaallah pembahasan berikutnya akan kita bahas di pertemuan yang akan datang. Wa nahu dzalika, dan yang sejenis dengan itu. Kenapa? Liyakuna wallahu a'lam, supaya ucapan wallahu a'lam khalisan li dzikrillah, betul-betul ikhlas semata-mata untuk zikir kepada Allah. Wali qasdi maknahu, dan fokus pada maknanya, bukan semata-mata karena tidak yakin terkait dengan pelajaran yang dia sampaikan, tapi betul-betul karena zikir kepada Allah.
Wa taqaddama telah disebutkan sebelumnya annahu bahwasanya dia seorang alim yastaftihu kulla darsin membuka mengawali setiap pelajaran bi bismillahirrahmanirrahim liyakuna dzikrullahi ta'ala fi bidayatid darsi wa khatimatihi supaya zikir kepada Allah itu ada di awal dan di akhir pelajaran. Wa yamkutu qalilan ba'da qiyamil hadirin. Setelah dibubarkan selesai para hadirin berdiri, hendaknya tetap duduk sebentar. Lima fihi minal fawaid wal adabilahu. Karena yang demikian itu ada faedah-faedah dan adab untuknya. Apa itu? Minha diantaranya adamu muzahamatihim, tidak berdesak-desakan dengan para hadirin. Kalau jamaahnya berdiri, dia berdiri, nanti bubarnya bareng-bareng. Nah, kalau sudah bubar, baru kita berdiri, kan tidak desak-desakan dengan jamaah. Wa minha diantaranya ingkana fi nafsi ahadin, kalau pada benak seseorang bakoya su'alin, ada pertanyaan-pertanyaan yang tidak berani dia tanyakan di majelis, sa'alahu, maka orang itu akan datang kemudian bertanya face to face. Apa maksudnya ya? Ini. Wa minha diantaranya adamu rukubi bainahum in kana yarkabu wa ghairu dzalika. Ini kalimat ini saya kurang memahami. Wa ghairu dzalika, dan yang sejenis dengan itu. Intinya apa? Ada banyak faedah ketika seorang alim itu tidak langsung segera berdiri ketika pelajarannya selesai. Wa idza arada ayyakuma, ketika dia hendak berdiri, berdoa bima warada fil hadits kafaratul majlis, berdoa dengan doa yang tercantum dalam hadis doa kafaratul majlis, yaitu subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ini poin kaitannya dengan ketika menutup pelajaran. Poin berikutnya, ini poin sangat penting sekali. Wala yantasibu litadris, jangan mengangkat diri untuk ngajar. Idza lam yakun ahlan lahu, kalau dia tidak punya kapasitas. Kalau belum punya kapasitas, jangan ngajar. Jangan nyampaikan ilmu kalau belum punya kapasitas. Jadi, nah, standar kapasitas itu apa? Ilmu yang disampaikan sudah diverifikasi. Itulah pentingnya belajar. Ketika kita mau menyampaikan misalkan bab tentang marfu'atul asma, diverifikasi dulu, dipalitkan betul sebelum menyampaikan kepada murid. Kita mau menyampaikan terkait dengan adab-adab kepada orang tua. Nah, diverifikasi dulu, dipalitkan dulu, baru kemudian ngajar. Wala yadhkuru ilman la ya'rifu, jangan menyebutkan satu ilmu yang dia tidak tahu. Fa inna dzalika la'bun fiddin, karena yang demikian itu adalah main-main dalam agama. Wazdira'un bainan nas, dan membuat-buat di tengah-tengah manusia. Qala sallallahu alaihi wasallam al-mutasyabbihu bima lam yu'ta kala bisitau baizurin. Orang yang berkenyang-kenyang dengan sesuatu yang dia tidak dikasih, seperti orang yang memakai dua pakaian kedustaan. Terakhir, wa an ba'dihim, dari sebagian salaf disebutkan man tasaddara qabla awanihi faqad tasadda li hawanihi, orang yang bersedia atau mengangkat dirinya sebelum waktunya, maka dia sudah mempersilahkan dirinya pada kehinaan. Wa Nabi Hanifah, dari Imam Abu Hanifah disebutkan man talaba riyasata, orang yang barang siapa mencari jabatan kedudukan min ghairi hinihi, sebelum waktunya, lam yazal fi dhullin ma baqiya, maka dia akan terus berada pada kehinaan selama dia hidup. Wa aqallu mafasidi dzalika, mafsadat minimal dari kalau dia mengangkat dirinya untuk ngajar padahal belum punya kapasitas,
annal hadirina yafqadunal insaf. Orang-orang yang belajar kepada dia tidak akan bisa objektif. Li'adami man yarjuna ilaihi indal ikhtilaf. Kenapa? Karena tidak ada orang yang bisa dijadikan rujukan ketika terjadi perselisihan. Apa maksudnya ya? Mempelajari satu ilmu, ada perselisihan, ada sesuatu yang diragukan, kemudian tidak ada orang yang bisa dijadikan rujukan. Nah, gimana bisa dijadikan rujukan padahal dia sendiri belum layak untuk ngajar? Paham maksudnya? Nah, ini. Makanya di sini ada satu riwayat disebutkan wakila li Abi Hanifah, dikatakan kepada Abu Hanifah, fil masjid, di masjid halaqotun, ada satu halakoh yang duruna fil fikhi, mempelajari fikih. Faqala, maka Imam Abu Hanifah bertanya, alahum ra'sun, ada kiainya ndak? Ada ustadznya ndak? Qalu la, ndak ada. Qala, Imam Abu Hanifah berkata, la yafqahu haula'i abada. Janjio, mereka sekali-kali tidak bakal pernah bisa paham karena tidak ada ustadznya, tidak ada kiai. Wali ba'dihim fi tadrisi man la yasluhu lahu. Ada satu syair milik sebagian salaf terkait dengan orang yang belum layak tapi sudah ngajar. Tasaddara litadrisi kullu muhawwasin, bersedia untuk ngajar setiap orang yang muhawwas. Muhawwas itu terjemahan yang kita dapatkan artinya adalah pelongo-pelongo. Banyak orang pelongo-pelongo yang bersedia untuk ngajar. Jahulin, padahal dia masih bodoh. Yusamma, dia disebut bil faqihil mudarris, orang yang faqih dan mudarris. Fahaqqa li ahlil ilmi ayatamatsalu, maka sungguh layak ahli ilmu untuk membuat satu permisalan bibaitin qadimin, dengan satu bait kuno, sya'a yang populer fi kulli majlisin, di setiap majlis. Apa itu baitnya, syairnya? Laqad hazulat, sungguh telah menjadi kurus kambing itu, hatta bada min buzaliha, sampai saking kurusnya tampak, bada itu tampak kelihatan, ulaha ginjalnya, wa hatta, dan sampai saking kurusnya kambing itu, samaha, menawar, atau kambing itu ditawar, kullu muflisin, oleh setiap orang yang bangkrut, karena saking kurusnya kambing ini. Artinya apa? Sekali lagi, kalau kita dalam posisi mau tidak mau diangkat menjadi ustadz, karena kalau kita nunggu layak dalam standar yang tinggi, wah nanti lembaga kita langsung kehabisan ustadz, karena semuanya merasa tidak layak. Maka artinya apa? Sambil kita jadi ustadz, sambil melayakkan diri. Kita dikasih amanah ngajar apa? Ya kita belajar. Oh, dikasih amanah ngajar akhlak, ya kita belajar tentang akhlak. Dikasih amanah ngajar fikih, ya belajar fikih, dan lain sebagainya dan seterusnya. Begitu, sudah masuk waktu Isya. Alhamdulillah selesai bab yang ke-6. Insyaallah nanti pertemuan berikutnya kita bahas bab yang ke-7. Kita tutup dengan baca doa kafaratul majlis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.